Semua murah, tapi murahnya berapa nih Mas Eko? Ya, Penasaran Mas. kalau waktu awal saya aja waktu itu cuma 620 juta. 620 juta. Yang kedua, karena saya udah punya modal orang dan sebagainya, ini di Jawa Timur ya waktu itu ya, itu malah 500 jutaan. Nah, yang ketiga, saya dipindahin ke Jakarta, itu lumayan. Bisa 3 kali lipat, jadi kurang lebih 2 miliar. Yang ya. terakhir? Yang terakhir ini 2,7. Itu budget buat apa aja sih? Cuma buat baliho atau apa gitu? Justru saya nggak main baliho, belum segala macam. Karena udah terkenal. Iya, nah saya justru karena saya ingin mendengar aspirasi mereka segala macam, ya artinya mereka kita kumpulin. Nah kumpulin itu kan butuh konsumsi ya artinya kita punya rasa empati lah gitu ya. Kita berikan konsumsi, terus udah gitu kru, teman dan sebagainya gitu. Itu sih lebih banyak biaya sosialnya ya, biaya sosial sama masyarakat. Ya transportasi deh, ya kayak gitu. Jadi lebih banyak di situ kosnya. Nah kalau kan ada serangan pajar apa segala macam, nah itu kita nggak pernah lakukan itu tuh. Karena saya meyakini kalau serangan pajar itu dengan durasi misalnya sekian jam, paling dapat berapa ribu orang sih, iya kan? Paling 3.000. Kebutuhannya anggota dewan untuk DPR RI itu minimal 130 sampai 175.000. Bagaimana bisa mengeksekusi dalam satu malam? Misalnya serangan pajar, oke kita bikin malam lah gitu. Paling yang dapat 3.000-an, ya kan? Paling tuh sebayangan saya gitu. Nah, saya melihat ngapain kita sebagai pekerja seni ke situ gitu. Lebih baik kita ketemu dengan masyarakat happy dan sebagainya dengan trik-trik teman-teman ya 10-15 menit dan sebagainya gitu. Mas Eko, kalau kita lihat kan ada juga yang cukup kontroversial itu soal Mas Komeng, sesama komedian juga, yang bersangkutan ternyata menang. Iya. Nah, ini kita lihat dulu nih pemirsa cuplikan video berikut ini sebelum kita bahas sama Mas Eko. Nih Mas, lihat nih Mas, nomor urut 10. Iya. Fotonya tuh paling unik sendiri Mas. Biasanya kan kalau kita ngeliat foto-foto caleg itu ketika di surat suara tuh pada ganteng-ganteng, ekspresinya gagah-gagah, berwibawa. Tapi ini dengan ekspresinya yang agak nyeleneh. Tanggapan Mas Eko gimana? Ya buat saya memang sebagai anggota dewan ya, caleg dan sebagainya harus menjadi jati dirinya sendiri. Jangan tiba-tiba berangkat dari teman entertain gitu, tiba-tiba gayanya udah kayak Fahri Hamzah, orang jadi ini siapa? Gayanya tiba-tiba kayak Fadly John gitu loh, malah orang kaget gitu ya. Ini aktivis dari mana? Oh, totonya ini. Jadi dirinya sendiri. Kayak Komeng ya udah benar, personal brandingnya adalah komedian, ya dia seperti itu. Nah, terus tiba-tiba kan juga kan kita punya yang namanya juri dari pencalekan seperti ini, misalnya Bawaslu, KPU dan sebagainya. Kalau menurut mereka dan ini dianggap sah-sah. Dianggap sah kan? Ya berarti oke-oke aja. Nah, ini diuntungkan. Kalau DPD diuntungkan karena bisa menampilkan foto. Kalau DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2 tidak menggunakan foto, hanya nama-nama aja. Nah, itulah yang kosnya agak mahal, sosialisasi seperti itu. Mengenalkan, apalagi nama saya itu beda. Dan sebenarnya bisa dirubah. Banyak teman-teman yang merubah. Memang saya bilang, saya kembali lagi warisan hakiki yang paling tinggi dari orang tua itu adalah nama. Jadi saya nggak mau rubah aja nama saya gitu. Ya udah, Eko Hendro Purnomo ya ini warisan dari orang tua saya akan memuliakan nama ini gitu. Jadi saya nggak mau merubah. Mas Eko kan tadi sudah bercerita ya bahwa untuk menjadi seorang ekopatriot sekarang, seorang wakil rakyat kembali itu melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Modalnya cuma makan bareng, diskusi bareng. Tapi tips-tips lain ataupun trik-trik lain yang Mas Eko lakukan apa supaya kembali terpilih? 4 kali loh kepilih. Ya, jadi gini. Kita juga misalnya Jakarta Timur, wilayah jajahan kita gitu ya, wilayah daerah pemilihan Dapil lah gitu. Dapil ya, itu kan kurang lebih ada 3 juta pemilih.